Pernah nggak sih Anda berada di satu titik di mana semuanya terasa begitu gelap? Kayak bayang-bayang kekelaman itu pekat banget, sampai rasanya udah nggak ada jalan keluar lagi. Nah, hari ini, lewat eksposisi dari Lukas 24 ayat 1-12, kita bakal melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Sebuah peristiwa dari 2000 tahun yang lalu, yaitu kebangkitan Kristus, yang sebenarnya bukan sekadar catatan sejarah masa lalu loh. Ini adalah sauh, sebuah jangkar pengharapan yang benar-benar nyata buat kita hari ini. Di saat kegelapan terasa begitu absolut dan menekan, firman Tuhan justru ngasih kita cahaya yang nggak mungkin bisa dipadamkan. Jadi, mari kita sama-sama menelusuri kisah ini dan mungkin menemukan kembali pengharapan yang sempat hilang dari hidup kita. Coba kita jujur sejenak ya. Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau harapan Anda tuh udah bener-bener mati? Mungkin karena tiba-tiba ada vonis penyakit yang mengejutkan, atau bisnis yang hancur dalam semalam, atau kehilangan seseorang yang sangat Anda cintai. Perasaan putus asa, hancur berkeping-keping. Persis banget sama apa yang dirasakan para perempuan yang berjalan ke kubur Yesus di pagi Paskah pertama itu. Hati mereka hancur lebur. Mereka baru aja melihat guru yang paling mereka kasihi, disiksa, dan akhirnya disalibkan. Buat mereka saat itu, ya semuanya udah berakhir. Kematian udah menang, dan harapan mereka ikut terkubur rapat di balik batu dingin itu. Untuk bisa benar-benar ngerasain kedalaman putus asanya mereka, coba deh kita bayangin realitas tradisi penguburan di abad pertama. Tubuh itu harus dibungkus kain kafan, lalu diolesi rempah-rempah dan minyak wangi buat menyamarkan bau kematian. Dan karena hari Sabat udah mau mulai, semuanya harus dilakukan dengan super tergesa-gesa. Makanya, seperti yang dicatat di Lukas 24 ayat 1, para perempuan ini balik lagi pagi-pagi buta bawa rempah-rempah yang udah disiapkan. Langkah kaki mereka saat itu tuh sama sekali bukan langkah orang yang nunggu keajaiban loh. Itu langkah duka, langkah rutinitas pahit ngurus jenazah. Realitas finalitas dari kematian benar-benar menatap mereka tepat di depan mata. Oke, sekarang mari kita selami lebih dalam lagi. Karena persis disinilah segalanya berubah total. Bukannya nemuin tubuh Yesus, mereka malah kaget luar biasa karena batu penutupnya udah terguling. Dan tiba-tiba ada interupsi ilahi. Dua malaikat muncul dan ngasih sebuah pernyataan yang secara harfiah mengguncang sejarah umat manusia. Di Lukas 24 ayat 5 dan 6 mereka bilang, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit." Bayangin aja betapa syoknya para perempuan itu. Pernyataan ini tuh langsung meruntuhkan semua logika manusia tentang kematian. Kuburnya kosong, ternyata kematian bukanlah akhir dari cerita ini. Pesan dari kubur yang kosong itu jelas banget buat kita. Kebangkitan membuktikan secara mutlak kuasa Tuhan di atas kematian dan penderitaan. Dunia ini kan sering banget ya mendikte kita kalau kematian itu titik akhir, atau kegagalan itu ya vonis mati buat masa depan. Tapi keheranan para perempuan di kubur pagi itu ngebuktiin hal yang sebaliknya. Karena kubur Yerusalem itu nggak sanggup menahan Yesus, maka kematian, penderitaan, bahkan kegagalan terbesar kita pun nggak punya kata akhir atas hidup orang percaya. Kalau Anda sekarang lagi ngerasa nemu jalan buntu, ingat ini baik-baik. Kuasa dosa dan maut aja udah dikalahkan. Tuhan yang kita sembah itu sangat berkuasa membalikkan keadaan yang paling mustahil sekalipun. Dan tahu nggak, malaikat itu nggak berhenti ngomong sampai di situ aja. Dia ngasih pilar pengharapan kita yang kedua. Perhatiin deh gimana malaikat itu ngingetin para perempuan ini di ayat 6-8. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, bahwa anak manusia harus diserahkan, disalibkan, dan akan bangkit pada hari ketiga. Nah, ini dia alasan utamanya kenapa kita bisa dan harus mempercayai firman Tuhan. Yesus sudah memprediksi hal ini jauh-jauh hari dengan sangat akurat. Kebangkitan ini bukan kebetulan loh. Kalau prediksinya yang paling mustahil aja, yaitu mengalahkan maut, terbukti benar, berarti seluruh perkataan dan janjinya di dalam Alkitab bisa banget kita pegang teguh. Dan ini dengan sangat brilian menggambarin sebuah kontras yang luar biasa di hidup kita. Begitu malaikat ngomong gitu, di ayat 8 dibilang, seketika itu juga teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Di satu sisi, kita ini hidup di dunia yang berubah. Waktu terus jalan, keadaan kita nggak stabil, masalah datang silih berganti. Wajar kalau kita sering cemas. Tapi di sisi lain, ingatan akan firman itu ngebawa kita pada firman yang tidak berubah. Kubur yang kosong itu adalah bukti nyata kalau janji Tuhan itu batu karang yang solid. Saat dunia di sekitar kita rasanya runtuh, janji Tuhan nggak pernah gagal dan selalu digenapi. Sama seperti janji di Matius 24:35. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Nya tidak akan pernah berlalu. Tapi ya, realitasnya yang namanya manusia, kadang kita masih aja gampang ragu kalau lagi dihantam beban berat ya kan? Dan Alkitab tuh jujur banget soal ini. Kebangkitan Kristus justru ngasih pengharapan di tengah-tengah keraguan dan kelemahan kita. Coba lihat waktu perempuan-perempuan ini lari bawa kabar sukacita ke para rasul. Apa reaksinya?
Di ayat 11 dicatat, bagi para rasul kabar itu kedengaran kayak omong kosong belaka, dan mereka nggak percaya. Bayangin, para murid yang udah hidup bertahun-tahun sama Yesus aja masih dipenuhi keraguan yang pekat. Tapi, dan ini penting banget buat kita sadari, kebangkitan Kristus nggak jadi batal cuma gara-gara manusia ragu. Kebenaran Tuhan nggak bergantung pada seberapa sempurna iman kita saat kita lagi terpuruk. Coba deh kita lihat apa yang dilakukan Petrus di ayat 12. Walaupun dia ragu, Petrus bangun dan berlari ke kubur. Lalu ia pulang sambil bertanya dalam hatinya apa yang telah terjadi. Petrus ini belum ngerti sepenuhnya, imannya belum utuh. Dia cuma ngeliat kain kafan tergeletak di tanah, tapi langkah kecilnya buat lari ke kubur itu justru buka jalan buat Tuhan bekerja. Ini ngajarin kita sesuatu yang manis banget secara pastoral. Tuhan tuh bekerja secara bertahap dalam hidup kita. Dari keraguan yang paling gelap, dituntun pelan-pelan menuju iman yang terang benderang. Jadi kalau hari ini Anda ngerasa iman Anda lagi lemah banget, banyak tanda tanya, gak usah takut. Kristus itu hidup dan dia dengan sangat sabar bakal nuntun Anda dari rasa takut menuju pengharapan yang teguh. Jadi, poin krusialnya adalah gimana sih kuasa kebangkitan ini benar-benar menyentuh realitas kita sehari-hari. Ini bukan cuma teologi atau teori mati yang kita dengar di gereja. Saya jadi ingat cerita nyata seorang jemaat yang hidupnya sempat hancur lebur gara-gara kecanduan parah, sampai pernikahannya udah di ujung jurang perceraian. Secara manusiawi, itu udah jadi kubur buat dia. Gelap, gak ada harapan. Tapi pas dia benar-benar berserah, Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ngasih dia kekuatan ilahi yang sangat nyata. Tuhan memulihkan kecanduannya, melembutkan hati pasangannya, dan merajut kembali pernikahan mereka secara luar biasa ajaib. Kuasa yang mengosongkan kubur di Yerusalem itu adalah kuasa yang sama persis yang lagi bekerja merajut kembali kepingan-kepingan hidup Anda yang hancur saat ini. Lewat eksposisi Lukas pasal 24 ini, kita udah ngeliat bukti yang benar-benar nggak terbantahkan. Kubur itu beneran kosong, maut udah dikalahkan. Firman-Nya terbukti 100% bisa dipercaya, dan anugerahnya itu jauh lebih dari cukup buat menuntun kita keluar dari segala keraguan. Nah sekarang kita sampai di satu pertanyaan refleksi yang butuh jawaban dari kedalaman hati kita masing-masing. Mengetahui bahwa kubur itu benar-benar kosong hari ini, gimana sih Anda akan memilih untuk menjalani hidup besok pagi? Apakah Anda mau terus terbelenggu bayang-bayang masa lalu dan rasa takut? Atau maukah Anda melangkah keluar, berpegang kuat pada janjinya, dan memeluk erat harapan hidup yang baru ini? Karena dia hidup, saudara-saudara, selalu ada harapan baru. Pilihan sekarang ada di tangan Anda.